Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelum kami memulai presentasi, kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Jalil Yafiza SHMHum sebagai pengajar pada mata hukum humanitar yang memberikan kesempatan pada kami untuk melakukan presentasi secara daring pada hari ini. Sebelum kami melanjutkan, kami akan menjelaskan sedikit apa itu spionase. Spionase atau tindakan mata-mata adalah suatu tindakan suatu pihak yang mengintai pihak lainnya dengan maksud tujuan tertentu. Spionase ini memiliki keuntungan dan kerugian bagi belah pihak. Tindakan spionase ini bisa menjadi kerugian, bisa jika dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dengan sewenang-wenang. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan lebih dalam tentang spionase atau mata-mata dalam perspektif hukum humanitar. Dengan beranggotakan Rinaldo A. Tarigan, Rizky Ramadan, Jamega X. Widya Sinaga, Len Sevin Sitorus, dan Ruth Sri Nenana. Selanjutnya, pada bahasan hari ini kami memiliki 6 topik, yaitu adalah pengertian, istilah, status hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan studi kasus. Selanjutnya, yang pertama adalah pengertian. Pengertian dan istilah akan dibawakan oleh Saudari Rukna. Kepada Saudari Ruth, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator saya ucapkan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian, tujuan, dan istilah dari spionase itu sendiri. Yang pertama, pengertian dari spionase. Spionase adalah suatu aktivitas mengintai atau memata-matai suatu organisasi atau lembaga dengan tujuan untuk mengambil informasi yang penting atau informasi rahasia tanpa seizin organisasi tersebut. Spionase sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu espionage, yang artinya pengintaian. Selanjutnya, berdasarkan Kamus Hukum Black atau Black Law, spionase itu adalah suatu aktivitas mengumpulkan, mengirimkan, atau menghilangkan suatu informasi penting atau rahasia yang berhubungan dengan pertahanan nasional suatu negara. Spionase juga bukan hanya untuk mengintai dan mengumpulkan informasi saja, tetapi juga dapat membocorkannya ke pihak lain atau umum dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, ada 4 tujuan daripada spionase itu sendiri. Yang pertama, mendapatkan rahasia politik negara, yang dimana artinya setiap negara memiliki rahasia politik yang mencakup hal-hal berkaitan informasi politik, informasi keamanan, informasi ekonomi krusial, informasi kebijakan dalam negara, dan informasi yang lainnya. Yang kedua tujuannya yaitu adalah menetralisir keunggulan militer, yang artinya kegiatan spionase ini ditujukan pada bidang militer untuk mengumpulkan informasi rahasia, rincian teknis, sistem persenjataan, jumlah pasukan, dan sistem pertahanan suatu negara. Tujuan yang ketiga yaitu mengganggu perekonomian negara, yang dimana kegiatan atau aktivitas spionase ini juga bertujuan untuk mengganggu atau merusak perekonomian suatu negara yang dimata-matai. Dan tujuan yang terakhir adalah mengganggu stabilitas negara. Seperti kita ketahui, suatu negara pasti memiliki rahasia. Maka daripada itu, kegiatan spionase ini dilakukan tujuannya untuk mengganggu stabilitas negara yang sedang dimata-matai. Selanjutnya, ada 4 istilah mata-mata atau daripada spionase ini sendiri, yaitu espionage yang artinya kegiatan mata-mata yang merupakan perbuatan pidana untuk mengumpulkan, memindahkan, dan menghilangkan keterangan mengenai pertahanan nasional. Yang kedua, spies, yang artinya seseorang yang dikirim ke kampung musuh untuk memastikan kekuatan, kehendak, dan gerakan musuh, lalu disampaikan informasi tersebut kepada pejabat yang berwenang. Yang ketiga yaitu clandestine, yang artinya kegiatan yang dilakukan secara rahasia dan tersembunyi demi mencapai tujuan yang tidak sah. Dan yang terakhir istilahnya yaitu adalah intelligence, yang artinya kegiatan ini untuk mendapatkan berita atau informasi mengenai hal-hal penting atau hal-hal yang rahasia yang sedang ini sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu adalah status hukum yang akan dibawakan oleh Saudara Rain. Kepada Saudara Rain, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai status hukum.
mata-mata ditinjau dari hukum humaniter. Keberadaan mata-mata dalam hukum humaniter pada saat perang diatur dalam pasal 29 Konvensi Den Haag 4 dan pasal 46 Protokol Tambahan 1 1977. Pada Konvensi Den Haag 4 pada pasal 29 dijelaskan bahwa dianggap sebagai mata-mata apabila melakukan suatu perbuatan secara diam-diam atau berpura-pura untuk mencari dan memperoleh informasi di daerah operasi dari negara-negara yang berperang dengan maksud untuk memberitahukannya kepada pihak musuh. Tentu hal tersebut akan menguntungkan pihak musuh yang memperoleh informasi tersebut dari pihak mata-mata. Pada pasal 30 dijelaskan bahwa mata-mata tertangkap ketika sedang melaksanakan pekerjaannya tidak dapat dihukum tanpa melalui proses pengadilan sebelumnya. Pada pasal 31 dijelaskan juga mata-mata yang telah bergabung kembali dengan pasukannya kembali tertangkap oleh musuh diperlakukan sebagai penjahat perang dan tidak dibebani tanggung jawab atas tindakan mata-mata. Dikarenakan statusnya sudah menjadi Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1977 pasal 46 ayat 1 dikatakan bahwa setiap anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa yang jatuh ke dalam kekuasaan suatu pihak lawan ketika sedang melakukan kegiatan mata-mata tidak akan mempunyai hak atas status tawanan perang dan akan diperlakukan sebagai mata-mata. Pada ayat kedua dikatakan juga bahwa seorang anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa yang atas nama pihak di mana ia bergabung berada dan di wilayah yang dikuasai oleh pihak lawan mengumpulkan atau berusaha mengumpulkan keterangan-keterangan tidak akan dianggap melakukan kegiatan mata-mata apabila ia pada waktu berbuat demikian mengenakan pakaian seragam angkatan perangnya. Pada ayat ketiga dikatakan juga seorang anggota angkatan perang dari pihak dalam sengketa yang menjadi seorang penduduk dari wilayah yang diduduki pihak lawan dan yang atas nama pihak di mana ia bergabung mengumpulkan atau berusaha mengumpulkan keterangan-keterangan bernilai militer di wilayah tersebut tidak akan dianggap melakukan perbuatan mata-mata kecuali apabila ia melakukannya. Pada ayat keempat dikatakan bahwa tanpa dan diduduki oleh lawan dan yang telah melakukan kegiatan mata-mata di dalam wilayah tersebut tidak akan kehilangan hak akan status tawanan perang dan tidak dapat diperlakukan sebagai seorang mata-mata kecuali jika ia tertangkap sebelum ia bergabung kembali dengan angkatan perang di mana ia menjadi anggota. Perlu kita ketahui bahwa status yang dimiliki oleh mata-mata dalam keadaan perang berdasarkan prinsip pembedaan menurut hukum humaniter internasional adalah non-kombatan. Akan tetapi, status tersebut dapat berubah apabila mata-mata saat menjalankan tugasnya melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan pada sarana musuh. Baik, terima kasih, itu saja yang saya jelaskan mengenai status hukum mata-mata ditinjau dari humaniter. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah perlindungan hukum yang akan dibawakan oleh Saudara Jamega. Kepada Saudara Jamega dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap mata-mata yang ditinjau dari hukum humaniter. Di dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mengatur mengenai perlindungan korban perang dan Protokol Tambahan 1 1977 dalam pasal 46 tidak mengatur secara rinci mengenai status perlindungan yang dimiliki oleh mata-mata apabila tertangkap oleh pihak musuh dan tidak memiliki hak sebagai tawanan perang seperti halnya pada kombatan lain. Selanjutnya. Kemudian pada Konvensi Den Haag pada pasal 24 yaitu disebutkan bahwa mata-mata adalah tipu daya perang dan penggunaan cara-cara diperlakukan untuk memperoleh informasi mengenai musuh dan negaranya yang diperbolehkan. Sehingga cara tersebut sudah lazim terjadi, akan tetapi mengenai perlindungan Konvensi Jenewa dalam Protokol Tambahan 1 tidak menjamin akan perlindungan terhadap seorang mata-mata apabila ia tertangkap ataupun jatuh pada kekuasaan pihak musuh, sehingga ia akan kehilangan status tawanan perang, sehingga akan mendapatkan perlakuan yang lebih kejam dibandingkan dengan kombatan lainnya. Selanjutnya. Kemudian pada pasal 30 Konvensi Den Haag keempat, seorang mata-mata tidak akan dihukum tanpa proses pengadilan terlebih dahulu. Tapi dalam masa tahanannya tidak ada jaminan perlindungan yang akan ia peroleh sebagai status tawanan perang. Kemudian pada Protokol Tambahan 1, apabila seorang angkatan bersenjata terbukti melakukan kegiatan mata-mata, ia tidak berhak atas statusnya sebagai tawanan perang dan tidak bisa menjamin bahwa seorang mata-mata apabila jatuh dalam kekuasaan musuh akan dapat diperlakukan secara manusiawi karena orang tersebut tidak memiliki status sebagai tawanan perang. Selanjutnya. Kemudian pada pasal 45 ayat 3 dan pasal 75 Protokol Tambahan 1 yang mengatur mengenai jaminan-jaminan dasar yang harus diberikan pada orang yang
tertawan di pihak musuh. Akan tetapi itu hanya berlaku pada orang yang tidak tergolong pada pasal 43 dan pasal 44 protokol tambahan 1, dan orang tersebut adalah warga sipil yang bukan bagian dari pihak perang. Kemudian pada pasal 6 protokol tambahan 1, seorang mata-mata tidak akan memperoleh manfaat dari perlindungan yang diberikan oleh status tersebut, sehingga harus bertanggung jawab secara hukum atas tuntutan di bawah hukum kriminal nasional ataupun internasional. Sekian pemaparan saya mengenai perlindungan hukum mata-mata ditinjau dari hukum humaniter. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penegakan hukum yang akan dibawakan oleh Saudara Rinaldo kepada Saudara Rinaldo. Persilakan. Baik, saya akan menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan mata-mata atau spionase. Dalam kebiasaan internasional, prinsip yang bisa dijadikan mata analisis dalam kasus penyadapan dan spionase adalah prinsip non-intervensi, yang mengandung pengertian bahwa dalam hubungan luar negeri tidak diperkenankan untuk turut serta dalam urusan pribadi negara masing-masing. Hukum kebiasaan internasional lainnya melarang suatu negara untuk melakukan aktivitas kenegaraan, golongan, dan individual di wilayah kedaulatan negara lain tanpa izin. Hal ini bisa menjelaskan bahwa kegiatan spionase dan penyadapan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain telah melanggar prinsip ini. Dalam dunia militer, kejahatan spionase diatur dalam pasal 67 KUHPM atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang berisi sebagai berikut. Diancam karena pemata-mataan atau dalam bahasa Belanda disebut verspading dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun. Slide selanjutnya. Unsur-unsur dalam pasal 67 ayat 1 ke 1 KUHPM terdiri dari 7, yakni sebagai berikut. 1. Barang siapa. Menunjuk pada si pelaku. Pelakunya siapa saja, baik anggota militer maupun orang sipil. 2. Sengaja. Sengaja artinya mengetahui, menginsafi perbuatan dan akibat perbuatannya. Yang 3, untuk kepentingan musuh, ini artinya kepentingan lawan berperang. 4, berusaha mendapatkan keterangan perang di sebuah pelaku pesawat angkatan perang, artinya untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan perang pada pelaku atau aparat angkatan perang. Slide selanjutnya. Yang 5, di dalam garis-garis pos depan, di suatu tempat atau yang diperkuat atau diduduki atau suatu hangar angkatan perang. Artinya batas-batas pos yang diperkuat diduduki atau hangar tempat pesawat terbang. Yang 6, ancaman mati, seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Terakhir, barang siapa yang dalam suatu perang dengan sengaja mengadakan pencatatan atau pembangunan atau penulisan mengenai sesuatu hal tentang kepentingan militer. Slide selanjutnya. Sedangkan unsur-unsur pasal 67 ayat 1 ke 2 KUHPM terdiri dari 5 poin, yaitu 1. Barang siapa, artinya pelaku anggota militer maupun sipil. 2. Dalam waktu perang. 3. Dengan sembunyi-sembunyi, artinya tidak diperlihatkan atau dirahasiakan. Yang 4. Dengan jalan penyamaran atau melalui jalan-jalan selain jalan yang biasa, artinya tidak nyata kelihatan atau tidak terang-terangan. Terakhir, berusaha memasuki salah satu tempat pada butir ke-1 dengan cara itu terdapat di tempat tersebut atau dengan salah satu cara atau salah satu sarana tersebut berusaha pergi dari aparat tempat itu. Tambahan, terhadap mata-mata yang tertangkap basah tidak boleh diperlakukan dengan tidak manusiawi sebelum ada keputusan dari hakim. Demikian penjelasan terhadap penegakan hukum terhadap kejahatan pelaku spionase. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah studi kasus. Kami mengangkatnya dari sebuah berita dengan judul mantan agen CIA ditangkap oleh Amerika karena menjadi mata-mata dari Cina. Tanggal 17 Agustus tahun 2020, Amerika Serikat menuduh mantan perwira CIA bernama Alexander Yuk Ching Ma karena menjual rahasia pertahanan kepada pemerintah Cina selama lebih dari 1 dekade dalam kasus spionase yang terungkap di Hawaii. Selanjutnya. Alexander Yuk Ching Ma adalah seorang warga negara Amerika Serikat yang berkelahiran di Hong Kong. Ma adalah seorang anggota CIA dari tahun 1982 hingga 1989. Jaksa penuntut mengatakan ia meninggalkan CIA 7 tahun kemudian dan bekerja di kota Shanghai, China, sebelum pindah ke Hawaii pada tahun 2001. Pada tahun yang sama,
Ma berada dalam suatu pertemuan 3 hari di kamar hotel di Hong Kong bersama 5 pejabat dari Badan Intelijen Cina. Menurut jaksa, pertemuan ini direkam oleh video, termasuk cuplikan ketika Ma menerima dan menghitung uang tunai senilai 50.000 US dollar atau sekitar 743 juta rupiah. Selanjutnya, dan bekerja sebagai ahli bahasa yang menerjemahkan dokumen dari bahasa Mandarin yang dilakukan oleh Ma sebagai pemerintah Amerika Serikat. Ma menjual ini kepada pemerintah China lebih dari kantor FBI untuk memotret dokumen sensitif yang selanjutnya akan diserahkan kepada pihak China. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 2020, Serikat. Ma tidak melakukan aksinya sendiri. Ma ditemani oleh seorang perwira CIA sekaligus kerabatnya Ma yang berusia 85 tahun. Dan bekerja sama juga untuk melakukan menjual rahasia kepada pihak Cina. Namun, kerabat Ma tidak dituntut dikarenakan menderita penyakit kognitif yang parah dan melemahkan. Ma didakwa dengan konspirasi karena mengomunikasikan informasi pertahanan nasional untuk membantu pemerintah asing, dan Ma pun terancam hukuman seumur hidup di penjara. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.